Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Noneng Yunisi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2020 LPTK Universitas Negeri Malang. Ini adalah kartu peserta saya. Pada hari ini, Senin tanggal 14 Desember 2020, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sekaligus perekaman video pembelajaran untuk uji kinerja Angkatan 4 tahun 2020. Mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh ayo ayo. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa.
sesuatu secara bersama-sama. Ya, pintar sekali juga jempol buat kita. Gotong royong adalah mengerjakan sesuatu secara bersama-sama atau mengerjakan sesuatu mengangkat secara bersama-sama. Nah, setelah kalian tahu pengertian gotong royong, sekarang siapa yang tahu manfaat gotong royong? Saya, Bu. Ya, Neta. Pekerjaan terasa ringan. Ya, pekerjaan akan terasa ringan. Kenapa pekerjaan akan terasa ringan? Karena dikerjakan oleh banyak orang. Ya, pintar sekali. Selain itu, apa lagi? Pekerjaan akan cepat selesai. Ya, pintar. Pekerjaan akan cepat selesai karena dikerjakan oleh banyak orang. Iya, pintar. Karena dikerjakan oleh banyak orang. Terus apa lagi? Dapat meningkatkan kesatuan. Dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kalian pintar sekali. Nah, setelah kalian mengetahui tentang pengertian dan manfaat gotong royong, nanti kalian mengerjakan beberapa pertanyaan yang ada di LKPD. Nanti bagi LKPD. Anak-anak, masyarakat Indonesia terkenal dengan budaya gotong royong dan teko seliro yang merupakan penerapan nilai-nilai saling membantu, peduli, dan saling menghormati sesama anggota masyarakat. Nah, penerapan nilai tersebut tampak nyata dalam kegiatan kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, mengapa pewarisan nilai-nilai tersebut bisa terjadi? Kalian bisa mengamati teks tentang pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat seperti yang ada di buku kalian halaman 113. Nah, di situ kalian diminta untuk bisa memahami apa itu kosakata, kemudian menentukan pikiran utama tiap paragraf. Untuk lebih jelasnya, kalian simak video berikut ini. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran. Kosakata dapat dicari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Informasi yang sudah ditemukan dapat diringkas dengan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran dapat disajikan dengan cara yang kreatif dan menarik. Ayo simaklah teks berikut. Ancaman terbesar bagi ekosistem laut. Kekayaan hayati laut Indonesia mengalami ancaman dalam beberapa dekade terakhir. Ancaman terbesar dari manusia. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, kerusakan terumbu karang di Indonesia telah mencapai 70%. Penyebab utama kerusakan ekosistem laut adalah eksploitasi laut secara besar-besaran tanpa memedulikan lingkungan. Hal tersebut menyebabkan penurunan kualitas dan kesuburan perairan, sehingga memengaruhi pertambahan jumlah ikan. Selain itu, terumbu karang juga mengalami bleaching atau pemutihan karang karena lepasnya alga yang hidup bersimbiosis dengan karang. Untuk mengurangi kerusakan laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan kini terus mengembangkan kawasan konservasi. Untuk mengoptimalkan upaya konservasi ini, pemerintah menerapkan rencana baru, yaitu konservasi yang tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Sekarang, kita akan mencari beberapa kosakata sulit dari teks tersebut. Kamu bisa mencari makna dari kosakata itu dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Simaklah kosakata berikut beserta maknanya. Dekade artinya adalah masa 10 tahun. Eksploitasi artinya pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. Ayo carilah makna dari kosakata berikut. Ekosistem laut, kekayaan hayati, terumbu karang, lingkungan, dan konservasi. Contoh membuat peta pikiran berdasarkan teks. Ayo perhatikan peta pikiran berikut. Kamu bisa membuat sebuah peta pikiran seperti contoh pada gambar. Ancaman terbesar ekosistem laut. Informasi pertama, ancaman terbesar bagi ekosistem laut adalah manusia. Informasi yang kedua, penyebab utama kerusakan ekosistem laut di Indonesia yaitu eksploitasi laut secara besar-besaran. Ayo carilah informasi ketiga dan informasi keempat terhadap ancaman terbesar ekosistem laut. Membuat pertanyaan teks non-fiksi. Perhatikan contoh penggunaan kata tanya berikut. Kata tanya apa? Contoh kalimatnya. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Kata tanya mengapa? Contoh kalimat. Mengapa ekosistem harus dijaga? Kata tanya di mana? Contoh kalimatnya. Di mana ekosistem air tawar berada? Kata tanya kapan? Contoh kalimatnya. Kapan terjadinya perubahan ekosistem? Kata tanya bagaimana? Contoh kalimatnya. Bagaimana terjadinya perubahan ekosistem? Dan kata tanya siapa? Contoh kalimatnya. Siapa yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan ekosistem? Menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi. Menyimpulkan berarti menyaringkan informasi berdasarkan apa yang telah diuraikan. Untuk menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi, kamu dapat mengacu pada hasil identifikasi teks non-fiksi berupa ide-ide pokok teks. Kamu dapat menyampaikan ide pokok dari dalam tabel atau peta pikiran ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasamu sendiri. Selain itu, kamu juga perlu memperhatikan pemilihan kata dan ejaan yang kamu gunakan saat membuat kesimpulan teks. Mencari dan menyimpulkan informasi penting teks non-fiksi. Salah satu contoh teks non-fiksi adalah artikel. Artikel merupakan sebuah tulisan yang berisi informasi yang disajikan berdasarkan fakta dan biasanya terdapat dalam majalah atau surat kabar. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar cara menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi. Cara untuk menyimpulkan artikel sama dengan menyimpulkan teks non-fiksi. Carilah ide pokok dan kalimat utama dalam setiap paragraf artikel. Selanjutnya, buatlah kesimpulan yang mencangkup semua informasi penting dalam artikel dengan bahasamu sendiri. Membuat peta pikiran. Langkah-langkah membuat peta pikiran yaitu: langkah yang pertama, tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Selanjutnya, temukan kata kunci pada setiap paragraf. Langkah berikutnya, rangkailah ide pokok atau kata kunci tersebut menjadi sebuah bagan. Langkah berikutnya, catatlah informasi-informasi penting dari teks. Ayo perhatikan contoh peta pikiran berikut. Kamu bisa membuat peta pikiran seperti contoh pada gambar. Menyajikan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan teks non-fiksi. Untuk menentukan ide pokok dan informasi penting teks non-fiksi, kamu perlu membaca dengan saksama. Lalu, mencatat kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragraf. Setelah itu, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.
Untuk membuat kesimpulan, kamu dapat mengacu pada hasil identifikasi teks berupa ide-ide pokok dan kalimat utama dari setiap paragraf teks. Kamu dapat merangkai kesimpulan yang mencangkup semua informasi tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Contoh menyajikan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan teks non-fiksi. Ayo simaklah teks bacaan berikut. Manusia memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan tersebut memiliki pengaruh besar terhadap perubahan ekosistem. Kegiatan-kegiatan pemanfaatan yang berpengaruh terhadap perubahan alam antara lain menebang pohon secara liar, membakar hutan, menggunakan pupuk kimia dan pembasmi hama secara berlebihan, serta menangkap ikan menggunakan pukat harimau dan bahan peledak. Kegiatan-kegiatan tersebut memiliki dampak buruk terhadap lingkungan. Berdasarkan teks bacaan tersebut, maka ide pokok paragraf tersebut yaitu manusia memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Informasi penting pada paragraf tersebut yaitu kegiatan-kegiatan pemanfaatan tersebut berpengaruh terhadap perubahan alam. Kesimpulan dari paragraf tersebut, manusia memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan-kegiatan pemanfaatan manusia berpengaruh terhadap perubahan alam dan ekosistem. Nah, kalian sudah mengamati tentang video tadi. Nah, video tadi membahas tentang kosakata. Siapa yang tahu arti kosakata? Setelah kalian mengamati video tadi, ada yang tahu nggak pikiran utama itu apa? Ya, coba Putri. Ya, betul sekali. Pikiran utama itu adalah ide pokok yang mendasari suatu tulisan. Nah, selain dari pikiran utama tadi, video tadi juga membahas tentang kosakata. Siapa yang tahu tentang kosakata? Ya Bu, Ya, coba Dani. kosakata adalah kumpulan kata yang digunakan untuk menyusun kalimat. Dua jempol buat Dani. Kosakata yaitu kumpulan kata yang merupakan bagian dari bahasa tertentu dan digunakan untuk menyusun kalimat. Nah, seperti yang terlihat pada layar di depan. Nah, kemudian setelah mengamati video tadi, kira-kira peta pikiran itu untuk apa? Coba siapa yang tahu? Ya, Topik, silakan. Ya, peta pikiran menjelaskan terhadap suatu hal. Terus apa lagi? Ya, Ridwan. Peta pikiran menjelaskan sesuatu dengan bagan. Ya, peta pikiran itu menjelaskan sesuatu dengan bagan. Dua jempol buat kalian. Nah, kemudian setelah itu nanti kalian mengisi tentang pikiran utama dari tiap-tiap paragraf yang kalian telah baca tadi di buku halaman 113. Nah, masyarakat Indonesia yang sangat beragam tidak pernah menghalangi mereka untuk tetap bersatu dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Indonesia memang masyarakat yang terbuka dan saling membantu. Seperti pada video berikut ini. Coba kalian simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawanku yang luar biasa. Tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar materi tema 5, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang pengaruh letak geografis Indonesia terhadap
masyarakat. Langsung saja yuk kita belajar. Perhatikan dengan seksama gambar yang ada pada layar kalian. Pernahkah kalian melihat peristiwa serupa terjadi di sekitar kalian? Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi peristiwa tersebut terjadi? Mengapa masyarakat mau melakukan kegiatan tersebut? Tepat sekali ya kawan-kawan, masyarakat Indonesia terkenal dengan budaya gotong royong dan tepo seliro yang merupakan penerapan nilai-nilai saling membantu, peduli, dan saling menghormati sesama anggota masyarakat. Penerapan nilai-nilai tersebut tampak nyata dalam kegiatan kehidupan masyarakat sehari-hari. Nilai ini telah lama diturunkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Mengapa pewarisan nilai-nilai tersebut bisa terjadi? Yuk pahami bersama dengan membaca artikel yang ada pada buku siswa tema 5 halaman 113 sampai 114 dengan judul Pengaruh Letak Geografis Indonesia terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat berikut ini. Nah kawan-kawan, setelah kita baca dan pahami artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan letak geografisnya, Indonesia diapit oleh 2 benua dan juga 2 samudra. Letak Indonesia yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang merupakan. Nah, setelah kalian mengamati video tadi itu membahas tentang clipping. Coba siapa yang tahu tentang clipping? Bu, Ya, kita silakan. clipping adalah kegiatan memotong gambar kemudian ditempel. Nah, betul sekali. Clipping adalah suatu kegiatan menggunting atau memotong bagian-bagian tertentu dari media
mengetahui peristiwa tersebut terjadi. Faktor kerjasama, rasa kekeluargaan, kepedulian terhadap sesama. Mengapa masyarakat mau melakukan kegiatan itu? Karena masyarakat menyadari dengan gotong royong pekerjaan berat akan terasa ringan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jawabannya sudah lengkap. Coba sekarang siapa lagi yang mau mempresentasikan? Saya Bu.
menyehat terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ustaz.